Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui akun YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Dan saat ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama dengan saya memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapak Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada saat ini melalui ibadah online. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan hidup kami. Layakkan kami untuk kami mau menyembah, untuk kami mau memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, di dalam ibadah ini kami menikmati mujizat-Mu, kami menikmati pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar ketika kami memuji Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan kami menikmati kuasa mujizat-Mu di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Selamatkanlah umat-Mu, sehingga kami yang Kau selamatkan dapat bersorak dan berkata, Allah bangkit di tempat kudus-Nya. Karena kekuatan-Mu yang
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, biar kiranya kami memandang kepadamu saja. Haleluya. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, dan ku memandangmu, dan ku memandangmu. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, dan ku memandangmu, dan ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah tulus, tulus, tulus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah tulus, tulus, tulus. Dan kami memandang hanya kepada-Mu Tuhan, Allah yang besar dari setiap persoalan kami.
Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkan kuasa-Mu, ku sembah tulus, tulus, tulus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkan kuasa-Mu, ku sembah tulus, tulus, tulus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah tulus, tulus, tulus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah tulus, tulus, tulus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah, tiada yang lain, karena Engkau satu-satunya Allah yang hidup di dalam hidup kami. Oh God, I worship You. Glory to God in the highest, for Your great and matchless name. I worship You and honor You. You're lifted high in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for You alone, the Holy One. You're lifted high in this place. Oh God, I worship You. Oh God, I worship
Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana pagi hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan. Kami telah memuji menyembah Engkau. Bahkan di mana sebentar lagi ya Bapa, kami ingin menerima sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, kami mohon Roh Kudus, Engkau pimpin kami, Engkau urapi kami, agar apa yang kami akan dengar ini Tuhan, kami percaya itu datang daripada Engkau. Mari Bapa, biarlah Tuhan Engkau bekerja seluas-luasnya. Biarlah di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kami percaya kami ada di dalam tangan Engkau. Dan Roh Kudus yang akan menyertai selama pemberitaan firman ini Tuhan. Kami percaya seluruh peralatan yang kami pakai, baik itu internet maupun alat-alat yang kami gunakan, biar Bapak Kau sucikan, kuduskan. Sehingga semua ini dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau urapi kami semua, Engkau urapi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan, biarlah itu datang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu inilah Tuhan, yang akan senantiasa menguatkan kami, dan menjadi remah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu ini, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena 2 hari lagi ya, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita seluruh rakyat Indonesia sebagai warga negara Republik Indonesia, kita akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Selama 76 tahun, kita percaya bahwa bangsa Indonesia ini ada di dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati bangsa kita, sehingga bangsa kita sampai hari ini masih dapat berdiri kokoh. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Untuk itu biarlah kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita juga masih mau terus berdoa untuk bangsa ini, sehingga bangsa kita yang sekarang sedang menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini, biarlah itu semua dapat diatasi dan bangsa kita tetap ada dalam kesejahteraan. Untuk itu, biar kita semua mau tetap berdoa untuk bangsa kita. Nah, kita pun sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita percaya bahwa kita yang ada di dalam Kristus sudah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Untuk itu, tema pada pagi hari ini, saya beri tema yaitu hidup sebagai orang merdeka. Ya. Hidup sebagai orang merdeka. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan kita. Kita bisa membuka Alkitab kita. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Bapak Ibu di rumah dapat mengambil Alkitab dan kita menyimak untuk membaca bersama-sama. Saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik.
Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan seperti mereka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup sebagai orang merdeka. Kita ambil dari ayat 16, dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, hidup sebagai orang merdeka, tentu kita mau mengisi kemerdekaan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan hal-hal yang baik, ya. Dengan sikap yang baik dan benar, bahkan dengan pikiran-pikiran yang positif. Kita tidak akan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi perbuatan-perbuatan jahat kita. Tetapi firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Untuk itu, biarlah kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, kita memiliki sikap hidup sebagai orang merdeka dan menjadi hamba Allah. Untuk itu pada pagi hari ini, di mana melalui ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita mau memiliki sikap hidup. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama, sikap hidup terhadap diri kita sendiri, ya. Di mana kita mau memiliki sikap hidup terhadap diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan? Di mana dikatakan hiduplah sebagai hamba Allah. Itu yang terdapat di dalam ayat 11. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Nah, di sini sebagai pendatang dan perantau, di mana kita syukuri bahwa firman Tuhan ini mengatakan kita sebagai pendatang dan perantau, di mana kita sudah memiliki posisi baru yang dari Allah, ya. Di mana kalau kita biasanya kita lahir, seperti saya lahir di Jakarta. Dan kalau saya tidak tinggal di Jakarta, tentu saya dikatakan sebagai pendatang dan juga sebagai perantau. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan sebagai pendatang dan perantau. Kita bersyukur di mana kita telah memiliki posisi yang baru, di mana kita sudah dimerdekakan, kita lagi tidak menjadi warga negara dunia ini. Tetapi kita bersyukur kita sudah memiliki posisi baru, yaitu kita menjadi warga negara surga. Karena di dalam Filipi 3 ayat 20a dikatakan, karena kewargaan kita di dalam surga. Ya. Jadi kita bukan hidup di negeri ini menjadi milik kita, tetapi kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dikatakan kalau kita memiliki kewarganegaraan Kristus, untuk itu biarlah kita mau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging kita yang selalu berjuang melawan jiwa kita. Di mana keinginan-keinginan daging ini yang berusaha untuk membinasakan jiwa kita. Apakah keinginan daging itu? Keinginan daging, firman Tuhan ini sering kita dengar dan bahkan sudah menjadi hafalan kita, ya. Itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas firman Tuhan ini mengingatkan kita di mana sikap hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, memiliki sikap hidup terhadap diri kita sendiri. Kita benar-benar harus menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging ini. Di mana dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Untuk itu, biarlah kita sebagai orang merdeka yang sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, kita benar-benar memiliki sikap hidup sebagai hamba Allah, yaitu dengan menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging yang selalu berusaha untuk membinasakan jiwa kita. Itulah yang pertama, kita mau memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging. Yang kedua, yaitu sikap terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan bisa juga yaitu terhadap orang-orang yang tidak seiman. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 berbunyi demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Allah mau supaya kita sebagai orang yang sudah merdeka dan hidup sebagai hamba Allah, kita mau memiliki cara hidup yang baik. Tentu kita mau menjalankan ibadah dengan baik, kita mau mengenal Tuhan dengan baik, dan kita mau memiliki karakter yang baik. Dengan beribadah yang baik, saya percaya di mana sekalipun pada saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, kita beribadah melalui aplikasi YouTube, di mana juga kita tidak bisa beribadah di gereja, kita ibadah di rumah masing-masing. Untuk itu tetaplah kita mau beribadah dengan baik. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan baik. Kita mau benar-benar mempersiapkan waktu sehingga kita bisa menerima firman Tuhan secara utuh. Dan kita percaya firman Tuhan itu memberkati kita semua. Dan kita juga mau mengenal Tuhan dengan baik. Di mana setiap hari kita mau mengundang Allah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita baca firman, dan kita mau mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan ingin katakan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita peka akan suara Tuhan, saya percaya apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang akan menghibur. Dan Dia juga yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu, kita memiliki cara hidup yang baik ini sangat penting. Karena pada saat ini kita tinggal bersama orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Untuk itu, kalau kita memiliki cara hidup yang baik, maka biarlah kita dapat bisa menjadi terang bagi mereka. Kita dapat bisa membawa mereka untuk bisa datang kepada Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan ini dikatakan memiliki cara hidup yang baik. Kita dapat melihat di dalam kisah Daniel, ya, di mana di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29, di situ dengan perikop buah singa. Daniel adalah orang yang bisa melakukan cara hidup dengan baik. Dia selalu taat kepada Tuhan melalui doa-doanya. Dia tidak mau menajiskan dirinya untuk memakan dengan makanan raja. Karena dia tahu makanan itu sudah diberikan kepada para dewa. Dia tetap berdoa kepada Allahnya. Untuk itu, ada beberapa orang yang tidak senang kepada Daniel. Yang melaporkan kepada raja bahwa Daniel
tidak menyembah kepada dewa mereka, tetapi Daniel menyembah Allahnya. Sehingga orang-orang ini yang iri kepada Daniel menyuruh raja untuk membuat peraturan supaya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Pada waktu itu mereka tidak dapat mencari kesalahan Daniel, tetapi yang mereka dapat salahkan hanya di dalam hal ibadah Daniel kepada Allah yang hidup. Untuk itu, di mana pada waktu itu Daniel dijatuhi hukuman, tetapi apa yang terjadi? Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu dapat membaca firman Tuhan ini di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Daniel bisa terlepas dari gua singa itu, dan akhirnya malah Daniel diberikan kedudukan yang tinggi, karena di dalam Daniel 6 ayat 25 sampai 29 firman Tuhan berbunyi demikian. Daniel 6 ayat 25 sampai 29, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah membunuh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dikatakan bahwa raja memerintahkan untuk seluruh kerajaan yang ia kuasai bahwa orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan dikatakan bahwa di dalam pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dan ayat 28 dikatakan, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Luar biasa. Apa yang Daniel lakukan? Dia bisa melakukan pekerjaan yang baik. Baik di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Dia tidak ada kelalaian sedikit pun. Daniel bertanggung jawab. Dia dapat menanggung tugas-tugasnya dengan baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita juga memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah lingkungan kita. Baik juga terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan yang ketiga yaitu sikap hidup kita terhadap pemerintah. Sikap terhadap pemerintah yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk tunduk kepada semua lembaga manusia yang memegang kekuasaan tertinggi. Karena apa? Di dalam Titus 3 ayat 1 sampai 2, Titus 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita dengan memiliki sikap hidup sebagai orang merdeka dan menjadi hamba Allah. Kita mau mematuhi peraturan negara, ya. Kita mau tunduk kepada pemerintah, di mana kita mau menjadi warga negara yang baik, dan kita juga mau bertindak sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan tidak berfitnah, tidak bertengkar, dan kita mau ramah dan juga lemah lembut. Biarlah kita sebagai warga negara
bangsa Indonesia yang sudah merdeka selama 76 tahun. Dan kita juga sudah dimerdekakan melalui karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ketika kita memiliki sikap hidup terhadap pemerintah, kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita mau patuh kepada apa yang menjadi peraturan dari pemerintah. Kita mau bertindak dengan benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak mau menjadi orang yang suka memfitnah ataupun bertengkar. Bahkan kita mau hidup ramah dan juga lemah lembut. Seperti apa yang dikatakan di dalam Titus 3 ayat 1 dan 2 ini. Ya, janganlah memfitnah, janganlah bertengkar, biarlah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi kita harus memiliki sikap hidup terhadap bangsa kita. Milikilah sikap-sikap ini, ya. Hidup takut akan Tuhan, di mana biarlah kita mau tunduk dan patuh kepada peraturan pemerintah. Dan yang keempat dikatakan sikap hidup terhadap saudara seiman. Itu akan kita ambil di dalam ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, di sini hormatilah semua orang, kasihilah mereka. Di dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan firman Tuhan, Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selama masih ada kesempatan, kita mau berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Karena Allah mau supaya kita dikenal sebagai orang yang merdeka, yang memiliki hati Kristus, dengan saling menghormati dan saling mengasihi. Karena kita percaya bahwa apapun yang sekarang telah kita terima dari Tuhan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Biarlah kita mau memiliki sikap hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dengan tema hidup sebagai orang merdeka, di mana kita memiliki hidup sebagai hamba Allah, milikilah sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana Tuhan yang telah memerdekakan kita dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang pertama, milikilah sikap hidup terhadap diri sendiri, yaitu kita mau menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging yang dapat membinasakan jiwa kita. Karena dengan jelas firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalamnya, maka kita tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, kita mau memiliki sikap hidup terhadap lingkungan, yaitu kita mau memiliki sikap hidup dengan cara yang baik. Ya, karena dengan cara yang baik, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Seperti Daniel, apapun yang orang lain ingin katakan tentang dirinya, sekalipun ia difitnah, tetapi Tuhan membela dia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, terhadap pemerintah, di mana kita mau patuh dan tunduk kepada peraturan pemerintah, di mana kita mau bertindak hidup dengan takut akan Tuhan. Yang keempat, yaitu terhadap saudara seiman. Biarlah kita memiliki sikap hidup terhadap saudara seiman, yaitu kita harus memiliki hati Bapa, yaitu dengan hidup saling menghormati dan mengasihi. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, hamba bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana apa yang telah hamba sampaikan, biarlah ini benar-benar Tuhan dapat memberkati kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat ini, di mana Engkau menjadikan kami orang yang merdeka. Kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Untuk itu biarlah kami mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan yang dari Engkau. Dan kami mau menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau bersikap terhadap diri kami sendiri. Kami mau menjauhkan diri kami dari keinginan-keinginan daging
yang selalu berusaha untuk membinasakan jiwa kami. Tetapi biarlah Roh Kudus Engkau mampukan kami untuk dapat menjauhkan ini dari kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Roh Kudus yang sanggup memampukan kami untuk tidak melakukan ini. Yang kedua, kami mau bersikap terhadap lingkungan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena Engkau menginginkan kami, Tuhan, dapat melakukan ibadah dengan baik, mengenal Engkau dengan baik, bahkan memiliki karakter yang baik. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mampukan kami untuk dapat kami melakukan pekerjaan baik ini. Dan biarlah juga Tuhan kami mau bersikap terhadap pemerintah. Kami mau tunduk dan patuh apa yang pemerintah telah berikan peraturan dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau patuh dan taat. Sehingga hidup kami memiliki takut akan Engkau. Dan biar Tuhan Roh Kudus juga Engkau mampukan kami untuk selalu hidup takut akan Engkau. Dan yang terakhir, biarlah kami juga mau Tuhan, kami memiliki sikap hidup terhadap saudara seiman. Biarlah kami memiliki hati-Mu Bapa, untuk kami bisa saling mengasihi dan menghormati. Terima kasih Bapa, inilah yang kami mohon kepada Engkau. Biar Engkau meteraikan firman-Mu ini ya Bapa, sehingga firman-Mu ini Tuhan, yang selalu menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah dilayani oleh hambanya Pendeta Erna Wijaya. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan pada siang hari ini dapat menguatkan iman percaya kita. Kepada Ibu Pendeta Erna atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, keluarga, pelayanan diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Warta Gereja tanggal 15 Agustus 2021. Yang pertama, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, serta persembahan persepuluhan, dapat melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga. Nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Ecclesia Christi. Atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah disebutkan di atas dan memberikan keterangan angka 19 di belakang nominal. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam bentuk makanan atau sembako, dapat menghubungi Bapak Ketua Gugus Tugas Willy Filipus atau dapat menginformasikan melalui grup WhatsApp GGP Ecclesia Christi. Selanjutnya ibadah sepanjang minggu untuk komisi sekolah minggu pada hari Minggu pukul 11.00 akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi Youth hari ini Minggu tanggal 15 Agustus pukul 13.00 akan dilayani oleh Pendeta Kircesu. Bagi anggota Youth dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi remaja hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Jethro Josafat. Bagi anggota remaja dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi wanita hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 1 siang atau jam 13 akan dilayani oleh Bapak Ibu Pendeta Erna Wijaya. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah komisi pria hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Muda Luken Fu. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom.
Selanjutnya persekutuan doa hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 6 sore akan dilayani oleh Pendeta Muda Dedi Awui. Jemaat GGP Eklesia dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Denny Haryono. Jemaat GGP Eklesia Kristi dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita. Dan saat ini kita akan akhiri, kita mengatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam ibadah online saat ini Tuhan, kami berkumpul, kami dapat memuji, mengagungkan namamu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Karena kami sungguh percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melihat Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh beracara di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan menghadapi situasi pandemi yang terjadi saat-saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu terus kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi yang sedang terjadi, apapun situasi yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami saat ini, mari kita mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku sungguh berserah kepadamu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Bapa terima kasih.